Apakah kamu adalah fresh graduate yang baru saja mendapatkan offering letter? Kamu bingung bagaimana menyampaikan ekspektasi gaji agar tetap terdengar realistis? Perasaan khawatir dan takut salah menyebutkan permintaan gaji cukup wajar dialami oleh fresh graduate dan karyawan muda lo sobat. Umumnya setelah proses rekrutmen, perusahaan adalah pihak yang akan menawarkan nominal gaji pertama. Sebagai seorang calon karyawan, kamu bisa menyetujuinya atau menawar dengan angka yang kamu inginkan. Tapi, meskipun negosiasi gaji cukup wajar, kamu tidak boleh salah menyebutkan angka seenaknya saja, bisa-bisa kamu malah membuat reputasimu buruk karena menawar dengan angka yang tidak realistis. Jadi, apa sih yang perlu disiapkan saat akan negosiasi gaji? Kalau kamu ingin kerja dengan gaji impian, tonton video ini sampai habis ya. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minlo di sini. Di video kali ini, Minlo akan membahas 5 tips yang bisa kamu lakukan saat negosiasi gaji. Simak videonya sampai akhir agar tidak ada yang terlewat ya. Sebelum menuju ke pembahasan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Berikut ini adalah 5 tips yang bisa kamu lakukan saat negosiasi gaji dengan rekruter. Saat akan mendaftarkan diri sebagai karyawan di sebuah perusahaan, kamu perlu melakukan riset tentang perusahaan tersebut, tidak terkecuali dengan ukuran perusahaan dan perjalanan bisnisnya sejak awal. Riset ini akan membantu kamu untuk mengetahui berapa range gaji yang masuk akal untuk karyawan di perusahaan tersebut dengan posisi yang kamu inginkan. Kamu bisa melakukan riset melalui platform website pencari kerja, website resmi perusahaan, atau dari survei lembaga yang bisa ditemukan di internet. Selain itu, kamu juga perlu mengetahui lokasi perusahaan dan besaran UMP atau UMK di area tersebut. Tujuannya tentu tidak lain agar kamu mendapatkan gambaran berapa jumlah gaji yang bisa kamu tawarkan pada rekruter. Kamu sudah tahu belum berapa rata-rata gaji yang diberikan untuk posisi yang kamu lamar? Pastikan kamu sudah mengumpulkan data terkait jumlah gaji yang layak untuk posisi kamu ya. Kini kamu bisa menemukan informasi terkait jumlah gaji untuk posisimu dengan mudah melalui mesin pencarian Google. Beberapa startup dan perusahaan bahkan juga membuat laporan survei besaran gaji tahunan yang bisa diakses secara gratis dari internet. Jangan lupa untuk mengenali kualifikasi dari dirimu sendiri. Dengan mengetahui kualifikasi diri kamu bisa memberikan nilai tambah pada perusahaan dan sebagai timbal baliknya kamu akan mendapatkan gaji di angka yang layak. Data-data yang sudah didapatkan bisa dikumpulkan dalam sebuah dokumen yang dapat kamu gunakan sebagai bantuan saat mengajukan penawaran gaji. Tapi ingat ya, pastikan data-data yang kamu peroleh relevan, diambil dari sumber yang kredibel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kamu sudah yakin dengan hasil riset dan kualifikasi yang siap kamu tawarkan, jangan sebutkan penawaran dalam rentang, tapi langsung pada nominal angka yang tepat. Saat kamu menyebutkan penawaran gaji dalam rentang, artinya kamu memberikan celah untuk rekruter menawar balik, atau bahkan untuk kamu mengalah pada nominal yang diinginkan oleh perusahaan. Tapi, jika kamu memberikan angka yang tepat diikuti dengan hasil riset dan data yang valid, maka kamu bisa memperlihatkan citra yang profesional dan teguh. Umumnya penawaran dengan rentang biasanya juga membuat lawan bicara menawar dengan angka terendah. Kalau kamu nggak jago tawar-menawar, bisa-bisa kamu akan mendapatkan gaji di angka terendah. Namun, ada beberapa pengecualian untuk hal ini, intinya kamu bisa menyesuaikannya menurut kondisimu. Supaya kamu tidak kesulitan menaikkan penawaran dari angka terendah, sebutkan angka dari batas yang paling tinggi. Kebanyakan perusahaan akan menawar ke angka yang lebih rendah saat kandidat memberikan penawaran angka gajinya. Jika kamu sudah menggunakan batas rendah, maka akan sulit untuk menemukan titik temu yang sama-sama fair untuk kedua belah pihak. Makanya, mulailah penawaran dengan batas angka yang paling tinggi, dengan begitu penawaran dari rekruter tidak akan terlalu jauh dari target nominal yang kamu inginkan. Sebagai catatan, ketahuilah bahwa menentukan batas tertinggi angka gaji cukup tricky. Pastikan kamu tetap menyebutkan angka yang relevan sesuai dengan skill yang kamu miliki. Lakukan negosiasi gaji di hari Kamis atau Jumat. Untuk meningkatkan probabilitas penawaran gajimu diterima, kamu bisa mengajukan jadwal negosiasi pada hari Kamis atau Jumat.
Umumnya karyawan kantor akan bekerja dengan lebih fleksibel saat mendekati hari libur atau weekend. Hal ini dikarenakan karyawan sudah merasa jenuh dan ingin segera menyelesaikan pekerjaan sebelum berlibur. Itulah mengapa hari Kamis dan Jumat cocok kamu jadikan sebagai hari untuk bernegosiasi gaji, tapi jangan maksa juga ya. Kalau memang tidak tersedia waktu untuk bernegosiasi gaji di hari Kamis atau Jumat, maka kamu tetap masih bisa melakukannya di hari lain. Nah, sekarang kamu sudah tahu apa saja tips yang bisa kamu lakukan saat negosiasi gaji dengan rekruter. Pastikan untuk melakukan riset informasi perusahaan, mengumpulkan data-data terkait rentang gaji posisi yang kamu daftar, menyebutkan angka alih-alih rentang nominal, menggunakan batas tertinggi, dan kalau bisa lakukan di hari Kamis atau Jumat. Jadi, sekarang kamu tidak perlu khawatir atau takut lagi untuk menawar gaji ya sobat. Kalau kamu punya tips lainnya, tuliskan di kolom komentar ya biar Minlo baca. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe, dan ajak teman kamu nonton. Tonton juga video Minlo tentang 5 kesalahan ketika menerima gaji pertama, biar kamu bisa mengelola gaji dengan bijak. See you on the next video.